Temuan teknik analisis nuklir Batan soal polusi udara di Indonesia. Polutan timbal tertinggi ada di Surabaya, Jakarta, dan Tangerang. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan telah menguasai teknik analisis nuklir, yakni satu-satunya metode non-destruktif yang mampu mendeteksi spesies kimia polutan udara dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer yang tidak dapat dilakukan oleh metode analisis lainnya. Karena itu, Batan ikut turun tangan dalam mengatasi masalah polusi udara di Indonesia melalui kerja sinergis dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa hasil kerja teknik analisis nuklir yang diterapkan Batan dalam menangani polusi udara di Indonesia? Salah satu hasil temuan Batan diungkap dalam webinar bertajuk Kualitas Udara di Indonesia sebagai Early Warning Terjadinya Pencemaran Udara yang digelar KLHK pada Juni 2020. Dalam penelitian soal polusi udara, Batan telah mengambil sampel sekitar 17 kota seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Pekanbaru, Medan, Palangkaraya, Balikpapan, Makassar, Manado, Ambon, Jayapura, Mataram, dan Denpasar. Dari belasan kota yang diteliti itu, Batan mencatat bahwa konsentrasi timbal PB tertinggi ada di Surabaya, Tangerang, dan Jakarta. Pencemaran timbal di ketiga daerah itu tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota yang lain seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Pekanbaru, Medan, Palangkaraya, Balikpapan, Makassar, Manado, Ambon, Jayapura, Mataram, dan Denpasar. Ya, kita komparasi ion kromatografi dengan teknik analisis nuklir, kita lihat semuanya mempunyai korelasi yang sangat bagus. Adalah hasil bagaimana distribusi PM2,5 di 17 kota di Indonesia. Kita lihat ini data, ini kita ambil bukan hanya dari 1 tahun. Beberapa kota kita mulai dari tahun 2010, beberapa yang lain dari 2015. Padahal berbagai riset lembaga internasional menunjukkan bahwa polutan timbal atau PB bukan hanya berdampak buruk pada kesehatan manusia, tapi juga dapat mempengaruhi kecerdasan anak-anak. Muhayyatun mengatakan, selama ini pemantauan terhadap kualitas udara telah dilakukan terhadap CO, SO2, NOx, O3, dan PM10 atau partikulat yang berukuran kurang dari 10 mikrometer sebagai dasar untuk menghitung indeks standar pencemar udara. Padahal di udara juga terdapat partikulat yang berukuran kurang dari 2,5 mikrometer yang dikenal dengan PM2,5. Polutan partikulat PM2,5 dinilai lebih berbahaya karena ukurannya yang kecil sehingga mampu menembus bagian terdalam dari paru-paru. Sebagai ilustrasi, ukuran PM2,5 sebanding dengan sekitar 1/30 dari diameter rambut manusia yang pada umumnya berukuran 5-70 mikrometer, sedangkan PM10 sebanding dengan 1/7 dari diameter rambut. Salah satu parameter penting yang menjadi fokus riset Batan adalah pemantauan pencemaran logam berat, khususnya timbal atau PB pada PM2,5. Logam PB yang terdapat di udara jika terhisap dan terakumulasi hingga 10 UG per DL pada seorang anak dapat mengakibatkan menurunnya tingkat intelijensia, learning disability, mengalami gejala anemia, hambatan dalam pertumbuhan, perkembangan kognitif buruk, sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan gejala autis. Karena itu, salah satu rekomendasi dari hasil penelitian Batan adalah pentingnya penggunaan BBM bensin tanpa timbal PB. Program pemerintah menggunakan bensin tanpa timbal yang diberlakukan sejak Juli 2006 sangat baik bagi lingkungan. Menurut Muhayyatun, program bensin tanpa timbal berdampak signifikan terhadap menurunnya rata konsentrasi logam timbal di Kota Bandung. Sayangnya, hasil ini tidak diikuti oleh kota lainnya di Indonesia karena kadar logam berat PB pada PM2,5 dan PM10 di beberapa kota masih relatif tinggi.
Konsentrasi PB di lokasi sampling Tangerang, Jakarta, dan Surabaya lebih tinggi ketimbang kota lainnya. Bahwasanya yang di Jawa, ya, ini konsentrasi partikulat yang di Jawa ini generally ya secara umum itu sudah melebihi baku mutu tahunan. Ya. Pencemaran udara di DKI Jakarta itu sebesar 19.000 ton per hari ya. Nah, dari sepeda motor sendiri itu sudah mencapai 8.533 ton per hari. Jadi itu angka yang terbesar, yaitu sekitar 44,53%.